warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bu Triana, Bu Deta, dan yang terhormat Ibu Wijayanti. Mohon maaf baru menyebutkan di akhir. Yang terhormat Bu Wijayanti selaku fasilitator. Kita di kelompok 2 akan melakukan praktek coaching ya untuk di sesi yang pertama ini untuk kelas D kelompok 2. Karena harusnya urutan pertama Pak Rianto berpasangan dengan Bu Triana. Karena yang sudah hadir lanjutan yang kedua adalah Bu Triana. Mungkin Bu Triana sudah siap ya Bu? Siap. Kalau sudah siap, nanti dengan berpasangan dengan Bu Bernadetta, seperti kesepakatan kita waktu 15 menit, nanti akan saya tentukan waktunya. Ketika waktu memang kurang 3 menit, kita sepakati ketika kurang 3 menit akan kita informasikan. Seperti itu Nje, kita sepakati itu Nje, supaya bisa ada warning untuk mencapai target seperti itu. Nje. Oke, langsung saja nanti Bu Triana dan Bu Deta untuk memulai. Silahkan, sekarang waktunya 12.47 akan berakhir pukul 13.02. Kepada Bu Triana dan Bu Bernadetta dipersilahkan. Ada Deta. Kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa? Oh, Putri ya. Bu, kebetulan nih Bu, saya bertemu Ibu di sini. Iya. Bisa saya minta waktunya sebentar ya Bu? Saya ingin berbicara dengan Ibu ini. Iya, tentu. Ibu ada waktu. Ayo kita berbincang-bincang di gazebo saja ya. Oke Bu. Bu, begini Bu. Ini loh Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman nih dalam satu mata pelajaran, dan hal ini sangat mengganggu sekali pikiran saya Bu. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa yang kamu maksudkan itu? Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, bahasa Inggris Bu. Itu loh Bu, pelajarannya Pak Rianto. Oh, terus kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai dalam obrolan kita hari ini? Nanti kalau sudah selesai, kamu pengennya itu seperti apa? Bu, saya itu hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Saya juga bingung nih Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Rianto. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan ya Bu ya? Apa yang membuat kamu merasa diperlakukan tidak adil? Gini Bu, Pak Rianto itu kan di rumahnya membuka les privat, dan sebagian besar teman-teman di kelas itu kan mengikuti les di tempatnya Pak Rianto Bu, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman ketika Pak Rianto itu sering menyindir saya Bu. Karena saya tidak ikut les privat di tempatnya Pak Rianto Bu. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman Bu, saya itu merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil Bu. Teman-teman yang ikut les privat di rumah Pak Rianto itu mendapatkan nilai yang baik. Padahal sebelumnya saya selalu nilainya lebih tinggi loh Bu dari mereka. Jika boleh Ibu tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisakah kamu ceritakan lebih rinci lagi? Gini Bu, rasanya saya sudah menjawab soal-soal sih yang diberikan oleh Pak Rianto dengan benar dalam ulangan. Tapi mengapa ya nilai yang saya dapatkan itu nggak maksimal Bu, gitu Bu. Oh begitu, rupanya sekarang Ibu sudah mulai memahami apa yang kamu maksudkan. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, apalagi yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman? Gini Bu, saya juga merasa tidak nyaman tuh ketika Pak Rianto itu sering nyindir Bu.
yang tidak mau ikut les privat di tempatnya Pak Rianto. Boleh Ibu tahu bagaimana yang sindiran yang kamu maksudkan itu? Gini, beliau itu kadang berkata begini, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, begitu, Bu. Apa yang membebani pikiranmu setelah Pak Rianto tersebut berkata demikian? Ya, saya jadi merasa Pak Rianto tersebut itu menyindir, Bu. Karena saya kan tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu. Iya, Bu. Saya merasa tidak nyaman ini. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat di tempatnya Pak Rianto. Apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan Pak Rianto untuk hal ini? Belum sih, Bu. Terus? Saya itu gimana ya, Bu? Selama ini sebetulnya saya kan rajin belajar, Bu, dan mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah. Jadi saya menduga-duga bahwa saya mendapat nilai tidak maksimal itu karena tidak mengikuti les privat di tempatnya Pak Rianto, Bu. Selain itu, Apa ya, Bu, ya? Saya sebenarnya apa ya, Bu? Saya juga bingung itu, Bu. tadi kan kamu bilang kalau kamu baru menduga-duga. Iya, Kamu belum pernah melakukan diskusi dengan Pak Rianto kan? iya, Bu. Tapi saya lihat sebelumnya mereka itu kan, gimana ya, Bu, ya? Saya sebenarnya tadi berdiri di depan ruang guru itu berkeinginan, Bu, menemui Pak Rianto. Untuk konfirmasi juga sih tentang dugaan selama ini tentang nilai. Terus kenapa nggak jadi menemui Pak Rianto? Rasanya takut, Bu. Nanti saya dimarahi. Itulah mengapa saya tadi ragu-ragu menemui Pak Rianto, Bu. Apa kamu sudah pernah dimarahi sama Pak Rianto? Belum juga sih, Bu. Sebetulnya pada saat menjelaskan Pak Rianto itu juga bagus sih. Saya juga senang juga sih dia menerangkannya. Kenapa tidak kamu coba saja kamu bertemu dengan Pak Rianto? Coba ya, Bu. Benar juga sih ya, Bu, ya. Harusnya saya mencoba menemui Pak Rianto ya, Bu, ya. Bagus. Nah, nanti setelah ketemu Pak Rianto, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya, Bu, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu apa ya? Saya ingin mengkonfirmasi juga, Bu, alasan saya mendapat nilai kok tidak maksimal itu. Iya, bagus itu. Ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi di kelas? Meskipun nggak les ya, Bu, ya. Ya. Begini, Bu, saya sebenarnya dari kelas dulu sebelumnya itu selalu juara kelas loh, Bu. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah loh. Saya juga sering mencari sumber-sumber belajar melalui internet dan yang lain-lain, Bu. Tapi akhir-akhir ini sejak saya dipanggil untuk masuk ke Popda Voli, saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan Popda tahu sendiri, Bu, kan intens sekali. Terus apa hal ini mempengaruhi belajarmu?
Sepertinya iya sih, Bu. Saya menjadi kurang maksimal dalam belajar karena sampai di rumah saya sudah lelah dan biasanya langsung tidur. Nah, sekarang coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Benar juga ya, Bu, ya. Mungkin karena waktu belajar saya kurang dan tidak fokus ya dalam belajar, Bu. Ya, jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tetap akan bertanya ke Pak Pak guru bahasa Inggris ya, Bu, ya, untuk memastikan dugaan saya tadi ya. Saya itu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal latihan voli juga ya, Bu. Karena menjadi atlet nasional adalah impian dan cita-cita saya, Bu. Bagus sekali solusinya. Terus ada lagi yang ingin kamu lakukan? Apa ya, Bu? Untuk ikut les saya rasa saya tidak, Bu, tidak bisa. Karena saya tidak punya waktu untuk bisa ikut les tersebut. Tapi saya rasa bisa meminta bantuan itu loh, Bu, teman saya Andar, sebangku dengan saya. Kebetulan dia kan ikut les privat. Andar adalah teman baik saya yang selalu bersedia membantu saya, Bu. Nah, selanjutnya apa rencanamu dalam menyelesaikan masalah ini? Apa ya, Bu? Oh, gini, Bu. Satu, saya akan menemui Pak Rianto untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Yang ketiga apa ya? Saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya. Yang terakhir, saya juga akan meminta bantuan teman saya Andar, Bu, untuk membantu saya dalam belajar. Bagus sekali. Ibu sangat suka dengan rencanamu, Deta. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui Pak Rianto meskipun deg-degan ya, Bu. Selain itu mulai besok saya akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur jam saya belajar dan latihan. Itu, Bu, rencana saya. Nah, sepertinya sangat baik ini untuk kamu lakukan ya. Iya, Bu. Saya juga ini, Bu, akan minta bantuan Andar untuk menemani saya menemui Pak Rianto. Selain itu juga akan meminta untuk membantu saya belajar, Bu. Itu, Bu. Bagus, itu sepertinya solusi yang tepat untuk kamu. Ya, baik, Bu. Saya yang terakhir nih terima kasih ya, Bu Triana, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan masuk kelas dulu, Bu. Itu sebentar lagi kan sudah bel pergantian pelajaran karena ini kan jam istirahat. Begitu ya, Bu Triana. Terima Ya. kasih banyak, Bu Triana. Ya, sama-sama Deta. Ibu juga akan mengajar di kelas yang selanjutnya. Sampai bertemu nanti ya. Ya, Bu, terima kasih. Alhamdulillah baru satu coaching bisa terlaksana dan lancar, Bu Triana dan Bu Deta. Mungkin kita tepuk tangan dulu supaya nanti yang kedua untuk Bu Deta biar lebih bersemangat lagi.